kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di Gereja Santa Bernadette. Adalah suatu anugerah yang indah pada saat ini, di mana dua insan dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Agnes Lydia Stuti dan Awan Prasetyo Kenda, di mana kita akan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Dan kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri menyambut imam dan kedua mempelai beserta keluarga. Semoga kedua mempelai serta saudara-saudari sekalian, keluarga besar dari kedua mempelai diberkati dan dilindungi oleh Allah, dituntun dalam kasih-Nya dan disucikan dalam Roh Kudus agar berkenan kepadanya. Selamat datang saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Agnes Lydia Stuti dan Awan Prasetyo Kenda. Gereja menyambut dengan gembira saudara-saudari dan ikut bersukacita dalam perayaan kasih ini. Romo yang kami hormati, pada hari ini kami hendak mengantarkan Agnes dan Awan memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan atas kehendak kita semua. Sekarang marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini datang untuk memohon agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen
yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Sebab Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Dalam bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama, kita akan mengambil inspirasi dari ajaran Tuhan mengenai cinta kasih. Kita dipanggil untuk mengalami cinta kasih itu sendiri, terlebih dalam hidup keluarga sebagai suami istri. Dengan kerendahan hati, marilah terlebih dahulu kita memohon pengampunan atas dosa dan kelalaian kita, agar kita layak dan pantas merayakan perayaan suci dan agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, berperolehan dan saudara-saudari sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Pencipta dan Penebus kami, Engkau telah menguduskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Semoga kedua mempelai ini, Agnes dan Awan, semakin menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka dan duka. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah
Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semoga damai Kristus melimpahi hatimu. Semoga sabda Kristus berakar dalam dirimu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang teruslah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silakan duduk. Agnes dan Awan, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Meskipun dalam masa pandemi COVID-19 ini yang katanya semakin kerasan, COVID-nya yang kerasan, tidak mau pergi-pergi, bahkan mengupgrade diri katanya, mungkin dia semakin dekat dengan manusia yang mengganggu kita dalam banyak hal. Dalam berkegiatan pun kita serba terbatas. Tapi itulah realita yang kita hadapi. Dan pada kedua mempelai, situasi semacam ini tentu tidak mengurangi kesucian atau kehusukan dan juga kesakralan dari sebuah perkawinan. Apalagi dalam masa COVID ini banyak orang dilarang melakukan kegiatan-kegiatan, berkumpul, termasuk misalnya acara-acara keluarga. Tapi sekali lagi
Walaupun demikian, bukan mengurangi kesakralan bahkan keabsahan dari sebuah perkawinan. Memang mungkin semakin terbatas orang yang bisa menyaksikan atau ikut bersama dengan keluarga dan mempelai. Nah, pertama-tama Awan dan Agnes Romo mengucapkan selamat untuk kalian di tengah berbagai perjalanan atau peristiwa hidup. Anda berdua tetap memiliki keberanian untuk berkomitmen satu sama lain untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ini penting dan harus kita support, kita dukung dengan pendampingan kita, dengan restu kita punya keluarga. Karena cukup banyak juga orang yang tidak berani untuk berkomitmen hidup bersama sebagai suami istri karena melihat tawaran-tawaran dunia, karena melihat peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini sehubungan dengan hidup berkeluarga, di mana komitmen kesetiaan itu ditantang terus, dibombardir terus supaya komitmen itu hilang atau bubar. Namun keberanian Awan dan Agnes, Awan, aku sih namanya ya, Awan. Hilang ini Awannya ya. Keberanian Anda untuk berkomitmen. Nanti kita akan dengar bersama-sama dalam janji perkawinan mereka. Nah, dalam pertemuan singkat ini, Romo mau mengajak kita sekalian, terlebih Awan dan Agnes, untuk mengambil inspirasi dari kedua bacaan suci yang kita dengarkan tadi. Dalam bacaan Injil berkisah pada sebuah realita adanya kekurangan yang dialami oleh manusia dalam konteks ini yang melakukan perjamuan pesta. Mereka dikatakan kehabisan anggur. Tentu sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh sang pemilik acara. Bagaimana konsumsi misalnya habis, tamu masih banyak. Tentu sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi mari kita lihat kekurangan yang terjadi ini berubah menjadi sebuah berkat yang melimpah. Bahkan di akhir dikatakan sang pemilik pesta itu akhirnya dipuji. Ketika dikatakan setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas barulah yang kurang baik. Tetapi sampai sekarang kamu masih menyimpan anggur yang baik. Artinya apa? Tak berkesudahan anggur. Jadi tadinya kekurangan malah melimpah. Kekurangan umumnya membuat sesuatu hal yang negatif. Dan kalau fokus pada kekurangan itu membuat kita menjadi beban, menjadi stres, menjadi depresi. Orang lebih cenderung ingin yang kelebihan, kekurangannya kalau bisa jangan. Awan, kamu mengetahui kekurangan dan kelebihan Agnes? Tahu? Agnes sebaliknya, apa kekurangan dan kelebihan Awan? Tahu? Perlu diberitahu kami? Cuma karena dia tahu. Tapi minimal saya buka aja ya, apa mudah-mudahan jelas. Agnes tahu kekurangan dan kelebihan calon suamimu? Tahu? Lebih banyak kekurangannya atau kelebihannya? Boleh pakai mic dulu. Silakan. Ini kita bicara soal kekurangan yang sering membuat kita negatif melihat kekurangan. Ada nih, boleh? Ini yang di depan. Nggak usah disebut kekurangannya, iya atau tidak itu aja.
Mana lebih mudah menerima kekurangan atau kelebihan? Khususnya untuk pasangan kita. Kekurangan itu disebut juga kelemahan ya. Ada kelemahan, kekurangan. Mana? Atau awal dulu deh, sepertinya Agnes agak sedikit malu-malu. Kekurangan atau kelemahan dari pasangan ini dan kelebihannya umumnya lebih mudah menerima yang mana, Mas? Kelebihannya bagus, jujur, memang begitulah umumnya dan itu sangat manusiawi. Kalau Agnes menerima yang lebih mudah menerima yang mana? Hah? Menerima kekurangan. Menerima kekurangan. Wah, satunya kelebihan. Ini tenang ini. Kelebihan, kekurangan. Awan suka lebih mudah katanya kelebihan, sedangkan Agnes lebih mudah menerima kekurangan. Nah, tentu kalian tahu persis bagaimana pasangan Anda. Yang kalian tahu, kalian bisa pahami, tapi ada yang tidak bisa kita pahami walaupun kita tahu. Romo hendak mau menekankan adalah bahwa perkawinan, khususnya dalam ajaran iman kita, ini sifatnya selama-lamanya, bukan hanya berapa tahun, tidak. Maka sangat penting kita menyadari kekurangan atau kelemahan pasangan kita. Dan dalam bacaan ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita bahwa kekurangan itu tidak selamanya menjadi sebuah malapetaka, bahkan bisa menjadi sebuah sumber kegembiraan, sumber sukacita. Tergantung kita memaknainya, menerima atau tidak. Nah ini Agnes dan Awan. Setiap orang tidak lepas dari kekurangannya, tidak lepas dari kelemahannya. Siapa sih yang sempurna? Tidak ada. Nantipun kalau ada kejadian, kehilapan, kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita, ini menyakitkan. Banyak orang terluka karena itu. Tapi bagaimana ini akhirnya dipahami, diterima, dan bukan membuat kita atau komitmen kita luntur, tetapi terus dikuatkan. Maka satu sama lain, Agnes dan Awan ini betul-betul harus berkomitmen mendukung satu sama lain. Sekalipun misalnya ada yang salah, kita sih tidak menginginkan kesalahan itu kita lakukan dengan sengaja, tapi tak terlepas dari kelemahan manusiawi kita. Begitu banyak orang mengalami kegagalan karena tidak mampu mengolah, memaknai sebuah kelemahan atau kekurangan, baik dari pasangannya maupun dari dirinya sendiri. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam bacaan Injil tadi, sebuah kekurangan, bahkan sudah dikatakan mereka sudah kehabisan anggur. Tetapi akhirnya berkelimpahan. Karena apa? Menerima kehabisan atau kekurangan itu dan menghantarkannya kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Maria ketika ia menyampaikan kepada Yesus. Dikatakan, mereka kehabisan anggur. Lalu jawab Yesus, mau apakah engkau daripada aku ibu saatku belum tiba? Ini komunikasi antara Maria dengan Yesus, ibu dan anaknya, yang menggambarkan sebuah komunikasi yang dilandasi oleh cinta kasih, hubungan kasih sayang antara ibu dan anaknya. Dan dalam bacaan pertama tadi ini menjadi dasar, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Awan dan Agnes, kasih ini bukan hanya sebuah kata-kata, tetapi lebih daripada itu
adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan. Ini yang harus kita kenakan. Maka ketika kita mengalami suatu persoalan, khususnya dengan pasangan kita, sekali lagi kasih sebagai pengikat. Bagaimana itu? Ya, menegurlah dengan teguran kasih. Berkata-katalah dengan ungkapan sebagaimana orang mengasihi satu sama lain. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, kita mohon berkat Tuhan untuk kedua mempelai. Semoga kasih itu dapat diwujud nyatakan lewat perhatian satu sama lain, mulai dari hal-hal yang kecil dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Tuhan memberkati. Amin. Kini kita akan memasuki upacara sakramen perkawinan. Saudara sekalian, kini tiba saatnya untuk meresmikan pernikahan suci ini. Untuk itu saya memohon agar para saksi maju ke depan untuk mendampingi kedua mempelai. Marilah kita menyaksikan kedua mempelai saling menerimakan sakramen perkawinan. Saya persilahkan halaman Agnes dan Awan, silahkan bersama-sama. Romo yang kami menurut adat gereja. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai ini. Agnes dan Awan yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan didukung oleh pernyataan para saksi yang hadir di sini, saya selaku pelayan gereja meluluskan permintaan saudara. Sekarang saya minta saudara menjawab pertanyaan saya. Awan, adakah saudara meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati istri saudara sepanjang hidup? Bersediakah saudara menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Agnes, adakah saudari meresmikan perkawinan ini sungguh dengan ikhlas hati? Ya, saya bersungguh hati. Bersediakah saudara mengasihi dan menghormati suami saudari sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudari menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada saudari dan mendidik mereka menjadi orang Kristiani yang setia? Ya, saya bersedia. Sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan pernikahan ini. Maka saya persilahkan kedua mempelai, Awan dan Agnes, untuk saling berhadapan satu sama lain dan menyatakan janji perkawinan di hadapan Allah dan di hadapan gerejanya. Saya Awan Prasetyo Kenda memilih engkau Agnes Lydia Astuti sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang. Di waktu sehat dan sakit, saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Tuhan dan Injil suci ini. Amin. Saya, Agnes Lydia Astuti,
memilih engkau Awan Prasetyo Kenda menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Kristus. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi serta hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diregistrasikan dalam pernikahan Kristen yang sah, semoga sakrament ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan dipersatukan Allah dalam percaya dan manusia. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kedua mempelai. Bapa yang kudus, Engkau menciptakan manusia menurut fitrahmu sebagai laki-laki dan perempuan, dan Engkau menetapkan mereka sebagai suami istri. Engkau mengajarkan pula bahwa manusia harus saling mengasihi. Ya Tuhan, Engkau menciptakan suami istri ini untuk melambangkan rencana cintamu dan perjanjian yang kau ikat dengan umat ini. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini, Awan dan Agnes, tetap berpegang teguh pada iman dan perintahmu. Semoga mereka saling menyerahkan diri dalam perkawinan ini, supaya dapat membahagiakan keluarganya dengan keturunannya dan juga memperkaya gerejamu dengan umat yang baru, dan terpandangkanlah hidup baik mereka di tengah-tengah masyarakat. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera bersama dengan sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Kristus Tuhan dan pengantara kami. Jadi kita mohon berkat untuk kedua cincin yang akan dikenakan oleh kedua mempelai. Ya Tuhan, sumber segala berkat, bila Engkau memberkati kedua cincin ini sebagai lambang dan tanda kesetiaan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Semoga cinta mereka tidak berkesudahan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agnes, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih sayangku kepadamu. Awan, terimalah cincin ini sebagai tanda dan lambang cinta kasihku kepadamu. Agnes dan Awan, semoga saudara berdua selalu berbahagia untuk saling menghibur, dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang telah diresmikan dalam pernikahan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ini saya mempersilahkan mempelai laki-laki membuka selubung mempelai perempuan dan menyatakan tanda cintanya. Kita mohon berkat Tuhan juga untuk benda-benda rohani sebagai bekal rohani bagi keluarga yang baru, keluarga Awan dan Agnes.
Ya Tuhan, dengan rendah hati kami mohon padamu, sutilah berkati benda-benda rohani ini, kitab suci, agar dapat dipakai untuk bersyukur dan berdoa di saat bahagia maupun dalam pencobaan dan kesusahan. Juga salib dan rosario ini, agar selalu menjadi tanda kehadirat-Mu dan kehadiran Bunda Maria di tengah-tengah keluarga, dan memberikan semangat pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan kita kaum beriman. Maka marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap berbahagia dalam lindungan Tuhan. Bapa yang Maha Penyayang, kami mengucap syukur karena hari ini kami dapat melangsungkan pernikahan yang suci ini di hadapan-Mu. Semoga Engkau selalu menjadi inspirasi hidup kami, agar kami dapat membina keluarga yang bahagia dan mencerminkan kehendak-Mu. Kami berdoa pula untuk orang tua kami yang telah membesarkan dan mendidik kami. Berilah mereka damai-Mu, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara kami, Agnes dan Awan. Semoga mereka mampu menghayati hidup pernikahan dengan penuh cinta kasih dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dengan cinta kasih Allah, mereka dapat menjalankan kehidupan pernikahan dengan penuh tanggung jawab dan mampu mendidik anak-anak yang akan dipercayakan oleh-Mu kepada mereka dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara, sahabat, keluarga, dan handai tolan yang hadir pada saat ini, karena sudah memberikan dukungan dan bantuannya. Semoga Engkau membalas segala kebaikan mereka dengan berkat yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga kedua mempelai ini tumbuh dalam cinta kasih dan hidup dalam kerukunan. Teguhkanlah dan bantulah mereka seumur hidup, serta bimbinglah mereka dalam usaha menciptakan keluarga Kristiani yang bahagia. Ya Tuhan, kami telah menyaksikan upacara pernikahan kedua mempelai ini dan mengambil bagian di dalamnya. Kami mohon semoga Awan dan Agnes senantiasa sehati dalam cinta dan berbakti kepada sesama, sebab mereka berdua selalu setia kepadamu dan memberi kesaksian iman kepada sesamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan penyampaian ungkapan hati dari keluarga. Silakan.
Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenankan saya mewakili keluarga besar dari kedua mempelai untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengumuman kecil. Seluruh umat dan keluarga setelah selesai nanti acara terakhir adalah sesi foto. Dipersilahkan untuk meninggalkan gereja dengan tertib dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih banyak dari keluarga besar kedua mempelai kepada Romo Lamarudut Sihombing CICM yang telah memimpin pemberkatan pernikahan pada hari ini dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Fransiskus Sunardi dan Ibu Francisca yang telah menjadi saksi pernikahan pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas gereja yang telah membantu proses pemberkatan pernikahan ini semua berjalan dengan lancar. Juga terima kasih kepada Kor Carmen Divina yang telah mengiringi prosesi musik pernikahan, dan tak lupa kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang hadir, yang ikut mendoakan baik secara langsung maupun via streaming. Nanti terakhir ada sesi foto. Mohon Bapak Ibu untuk tetap di sini, nanti akan saya umumkan setelah pemberkatan. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Selamat untuk kedua mempelai yang berbahagia, Awan dan Agnes, dan juga untuk kedua keluarga besarnya. Semoga persatuan Agnes dan Awan menjadi berkat bagi keluarga besarnya. Mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua dan memberkati saudara dengan keturunan. Amin. Amin. Semoga Putra Allah yang tunggal penuh kasih sayang membantu saudara dalam untung dan malang. Amin. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan cinta kasih-Nya dalam hati saudara. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian, segenap anggota keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, pemberkatan perkawinan sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pulang mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Tiada kata yang dapat terucap untuk mengungkapkan bahagia saat kau ucapkan janji setia di depan altar suci hari ini. Bahagia aku pun tak terkira saat kau balas janjiku untuk setia dalam kasih dan cinta berdua. Saat ini selamanya. Terpujilah kau. Mohon untuk
bersiap-siap sesi foto. Yang pertama, pengantin bersama dengan Romo tercinta. Mohon bersiap-siap. Yang berikutnya mohon bersiap pengantin, Romo, dan saksi. Mohon bersiap-siap. Berikutnya pengantin, Romo, dan saksi. Semoga Engkau bimbing kami untuk mengarungi kehidupan, biar nama-Mu kami puji. Monggo, yang berikutnya Romo, pengantin, dan saksi. Berikutnya mohon bersiap-siap pengantin, Romo, dan wali kedua belah pihak. Terimalah janji setia kami. Mari berikutnya pengantin, Romo, dan wali kedua belah pihak. Setelah ini mohon bersiap-siap pengantin dan wali dari awan. Sekarang pengantin dan wali dari awan. Romo dipersilahkan, terima kasih Romo. Berikutnya pengantin dan wali dari Agnes. There's only you in my life, the only thing that's bright, my first love. Silakan pengantin dan wali dari Agnes. Berikutnya siap-siap pengantin dan keluarga besar wanita. Setelah ini pengantin dan keluarga besar wanita. Setelah itu mohon bersiap-siap pengantin dan keluarga besar pria. Setelah ini pengantin dan keluarga besar wanita. Silakan pengantin. Oh ya, enggak. Siap-siap pengantin dan keluarga besar wanita. Pengantin wanita. Ya, silakan pengantin dan keluarga besar wanita. Setelah ini pengantin dan keluarga besar pria. Mohon bersiap-siap. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. And love, I'll hold you for I'm sure you know I don't know, 'cause you mean that to me. I know I found in you my endless love. Mohon maju ke depan.
keluarga besar pengantin pria. Hide me now under your wings. Siap-siap keluarga besar pengantin pria. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and Keluarga besar pengantin pria, siap-siap. I will search you above the stars. Mari keluarga besar pengantin pria, silakan. Setelah ini pengantin dan kerabat. Setelah ini pengantin dan kerabat. Mohon bersiap-siap pengantin dan kerabat. Hide me now under your wings. Mari kerabat dari pengantin, saya persilakan yang terakhir. Within your mighty hands. Untuk Bapak Ibu yang sudah, saya persilakan untuk meninggalkan gereja dengan tertib dan menjaga protokol kesehatan. I will search you above the stars. Father, you are King of earth of love. I will be still, know you are God. When the oceans Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Mari kita meninggalkan gereja dengan tertib dan menjaga protokol kesehatan. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes your happiness is captured. Somehow our time and place stand still. Love lives on inside our hearts and always will. Minutes turn to hours, days to years and gone. But when all else has been forgotten, still our song lives on. With some moments when so perfect, maybe some memories not so sweet, but we have to know some bad times or our lives are incomplete. Then when the shadows overtake us, just when we feel all hope is gone, we'll hear our song and know once more
How does a moment last forever? How does our happiness endure? Through the darkest of our troubles, love is beauty, love is pure. Love pays no mind to desolation. It flows like a river through the soul. Protects, persists, and perseveres, and makes us whole. Minutes turn to hours, days to years then come. But when all else has been forgotten, still our soul lives on. That's how our moments last forever.